pelajaran prakarya dengan saya sendiri Pak Iris Jabat. Kita akan membahas topik analisis peluang usaha dan sumber daya usaha. Nah, namun sebelum kita lanjut, Bapak ingin menyinggung materi yang sudah Bapak share di hari Sabtu minggu yang lalu dalam bentuk PowerPoint. Di sana sudah kita bahas ruang lingkup perencanaan usaha. Nah, sebelum kita lanjut pada tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, saya ingin menanyakan, apa itu perencanaan? Nah, perencanaan usaha adalah upaya untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan usaha di masa yang akan datang. Nah, kenapa dipersiapkan? Tentunya supaya kegiatannya berjalan dengan lancar. Nah, dalam perencanaan usaha, supaya lancar, kita perlu merumuskan 6 hal, yaitu 5W tambah 1H. Nah, W yang pertama apa itu? What? Apa? Berarti di sini kita menganalisis jenis usaha apa yang akan kita bangun atau yang akan kita pilih. Tentu butuh penelitian, survei pasar ya, ataupun analisis pasar. Nah, yang kedua adalah why. Mengapa usaha itu kita pilih? Tentu ada keunggulannya. Ya, maka kita pilih. Yang ketiga adalah who, siapa yang akan menjalankan usaha. Nah, ini akan berkaitan nanti dengan materi kita pada pagi hari ini, termasuk what, why, dan who. Kalau what tadi berhubungan dengan analisis peluang usaha, why juga berhubungan dengan analisis peluang usaha, who berhubungan dengan sumber daya usaha, man. Nah, yang berikutnya adalah where, di mana usaha itu akan kita buka. Nah, ini juga rangkaian dari analisis peluang usaha. Yang berikutnya adalah when, kapan usaha itu akan kita bangun, kita mulai. Dan yang terakhir adalah how, bagaimana usaha itu akan kita bangun, kita jalankan ataupun kelola. Nah, ini juga berhubungan dengan sumber daya usaha. Anak didik kami itu materi tentang perencanaan usaha yang berhubungan juga dengan ide. Ide itu apa? Gagasan yang muncul dari pikiran kita yang kita dapatkan mungkin dari berbagai sumber literatur pembelajaran. Nah, adik kami, itu saya rasa untuk menyinggung materi yang lewat. Sekarang kita masuk kepada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak didik kami, bisa anak didik kami lihat di sini ada 2 tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama adalah siswa mampu memahami bagaimana menganalisis peluang usaha. Ya, melalui pembelajaran ini, maka anak didik kami akan memahami bagaimana menganalisis peluang usaha. Harapannya seperti itu. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya usaha. Nah, di sini nanti anak didik kami diharapkan mampu mengetahui apa-apa saja komponen sumber daya usaha. Ya, yang dikenal dengan istilah nanti the 6M atau 6M. Nah, anak didik kami, kita bahas sesuai dengan topik kita pada hari ini adalah analisis peluang usaha. Analisis berarti ada yang perlu dilihat, ada yang perlu dikaji, ada yang perlu dievaluasi, ada yang perlu didiagnosis. Nah, peluang, kesempatan, usaha, kegiatan. Nah, jadi analisis peluang usaha adalah untuk melihat potensi pasar dan menetapkan strategi. Kita mau melihat potensi pasar itu sejauh mana. Apakah menguntungkan bagi usaha? Apakah merupakan pasar yang strategis untuk kita membuka usaha atau memasarkan produk kita kepada pasar itu? Yang berikutnya menetapkan strateginya. Apa strategi kita dalam pemasaran, ya, atau dalam menjalankan usaha itu? Analisis pasar adalah bagian dari perencanaan usaha untuk mencapai tujuan usaha. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya dalam perencanaan kita perlu melakukan perumusan 5W tambah 1H. Nah, ini juga bagian dari 5W tambah 1H itu. Agar dalam menjalankan usaha,
kita tidak mengalami yang namanya juga kerugian. Jadi perlu ini kita lihat pasarnya seperti apa. Analisis pasar menggunakan rumusan metode SWOT. Strength, power, ataupun kekuatan. Weakness, ini kelemahan. Opportunity, peluang. Dan threats, resiko ataupun ancaman. Nah, analisis SWOT adalah merupakan strategi untuk melihat kondisi internal dan eksternal perusahaan dari aspek kekuatan, kelemahan, peluang, dan risiko yang terjadi. Nah, dalam analisis SWOT, kita perlu menganalisis bagaimana tingkat kekuatan dari kita, mau kita dari dalam, kita diri kita sendiri dan dari luar bagaimana. Kelemahan kita ataupun kelemahan dari luar bagaimana, peluang di luar bagaimana, ataupun peluang dari kita bagaimana, dan risiko ataupun ancaman yang akan kita hadapi. Ya. Yang berikutnya, analisis pasar berdasarkan segmentasi pasar. Nah, ini juga merupakan bagian dari analisis SWOT supaya kita bisa memenangkan persaingan. Kita bahas lebih lanjut. Nah, anak didik kami, segmen di sini ada 2 teori tentang segmentasi pasar yang saya dapatkan dari laman situs. Ya, segmentasi pasar. Segmentasi di membagi pasar. Nah, coba kita lihat dulu teorinya lagi ya. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda, yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Ini saya kutip dari idqpj.org. Yang kedua, segmentasi pasar merupakan pembagian kelompok pembeli yang memiliki perbedaan kebutuhan, karakteristik, ataupun perilaku yang berbeda di dalam suatu pasar tertentu. Segmentasi pasar bisa juga diartikan sebagai pengidentifikasian analisis perbedaan para pembeli di pasar. Nah, kesimpulannya anak didik kami, segmentasi pasar ini adalah membagi pasar. Membagi pasar sasaran itu berdasarkan kebutuhan atau karakteristiknya atau perilaku konsumen di pasar itu. Kebutuhan di pasar A, pasar B, pasar C, dan D itu tentu berbeda. Tidak mungkin sama. Dari segi karakteristiknya, perilaku orang yang di sana tentu berbeda. Nah, itu maksudnya segmentasi pasar. Nah, bagaimana syarat untuk mensegmentasi pasar atau membagi pasar menjadi beberapa kelompok? Pertama, pasar itu harus dapat diukur. Artinya, seberapa besar pasar itu bisa menampung produk yang akan kita produksi. Artinya, jumlah pembeli ataupun pelanggan nantinya di pasar itu berapa tingkatannya. Yang kedua di sini dapat dijangkau. Ya, dapat dijangkau atau accessible. Nah, artinya pasar itu bisa kita jangkau sehingga produk yang akan kita pasarkan itu gampang kita sampaikan ke masyarakat. Ataupun sebaliknya, informasi yang berhubungan dengan produk kita juga gampang diakses oleh masyarakat. Mungkin ada promosi kita melalui media elektronik atau media cetak ataupun online. Nah, ini juga akan mempermudah masyarakat mengakses ya informasi tentang usaha kita. Ya, belum sampai kemari. Oke, yang ketiga, cukup besar. Substansialnya bagaimana? Nah, ini adalah bagaimana daya beli masyarakat terhadap kita. Positifkah atau negatif? Jika positif, maka pantas kita lanjutkan. Karena ini juga berhubungan nanti juga dengan keuntungan yang kita peroleh. Yang keempat, dapat dibedakan. Artinya kebutuhan pasar yang kita bagi-bagi tadi itu kita tahu. Sangatlah berbeda kebutuhan pasar A, B, C, dan D. Tidak mungkin homogen, pasti heterogen. Homogen artinya sama, heterogen berbeda. Yang kelima, mohon maaf ya. Yang kelima, dapat ditindaklanjuti. Artinya,
pasar itu dapat kita pertahankan sebagai pasar sasaran. Nah, kenapa dapat dipertahankan? Ini perlu penelitian tindak lanjut. Mungkin dari segi keuntungan, dari segi minat masyarakat, tinggi akan produk kita. Nah, kalau ada tadi syarat untuk segmentasi pasar, dan ini ada manfaat. Kira-kira kalau kita lakukan segmentasi pasar, apa manfaatnya bagi kita? Hasil yang bisa kita rasakan apa? Pertama, pasar lebih mudah dibidayakan. Mengapa? Karena sudah kita kelompok-kelompokkan. Jadi kebutuhannya pun sudah dikelompok-kelompokkan. Yang kedua, pelayanan lebih baik. Kenapa bisa lebih baik? Karena kita sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dari segi jenis produk, kualitas, maupun harga. Ketiga, strategi pemasaran terarah. Mengapa terarah? Karena memang kebutuhannya kita sudah tahu. Dan karakteristik pembelinya juga kita sudah tahu. Yang keempat, menemukan peluang baru. Artinya dari segi pasar yang telah kita kelompok-kelompokkan tadi, pasti berubah. Pasti ada perubahan kebutuhan. Nah, di situ juga kita akan menemukan peluang, ya. Yang kelima, faktor penentu desain. Nah, kita bisa mendesain produk yang sesuai kebutuhan pelanggan. Ya. Karena memang konsumennya sudah kita tahu. Yang keenam, strategi komunikasi lebih efektif. Mengapa efektif? Karena kita sudah mengenal orangnya, dari segi karakteristiknya, segi kebutuhannya, maka akan lebih efektif. Yang ketujuh, melihat kompetitor dari segmen yang sama. Artinya bisa kita lihat persaingannya di sana bagaimana. Apa yang mereka berbuat dan apa yang harus kita buat. Yang kedelapan, evaluasi target dan rencana bisnis. Nah, kita perlu mengevaluasi pencapaian kita. Jika ada hal yang perlu diperbaiki, ya langsung kita perbaiki. Jika memang berhasil, maka kita perlu kembangkan. Nah, yang berikutnya, jenis-jenis segmentasi pasar. Jadi segmentasi pasar itu ada 4 segmen aku ya. Segmen pertama berdasarkan geografis, berarti pasar berdasarkan letak lokasi wilayahnya. Yang kedua, segmentasi pasar berdasarkan demografi. Berarti pasar itu dibagi berdasarkan usia, pendidikan dan ekonomi daripada pasar sasaran ataupun konsumen di pasar sasaran. Yang ketiga, segmentasi pasar berdasarkan psikografi. Berarti ini kebutuhan pasar berdasarkan gaya hidup ataupun kepribadian seseorang. Yang keempat, segmentasi pasar berdasarkan sosiokultural. Nah, ini berdasarkan budaya. Untuk budaya Batak, Karo. Berarti kalau pasar sasarannya budaya lokasi Karo, tentu apalah kira-kira produk yang berhubungan dengan budaya di sana, termasuk juga Toba, Simalungu dan lain sebagainya. Baik, Nak Bu, kita teruskan. Sumber daya usaha. Nah, yang pertama tadi saya katakan tadi di awal sudah singgung ada 6. Ada 6 ya, ada 6. Yang pertama men itu adalah manusia ataupun penggerak ya, penggerak atau pelaksana usaha. Di kunci kesuksesan itu ada di tangan men ya, ada di tangan men. Oke, jadi jika men yang bermasalah, tentu yang lainnya juga akan bermasalah. Oke, yang kedua ada money. Ada money, ya, money adalah uang. Berarti dana yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan usaha. Mulai dari pendirian usaha, operasional, maupun distribusi produk atau pemasaran. Kita butuh uang, ya, dan termasuk juga biaya tenaga kerja. Yang ketiga lah material adalah bahan dasar atau bahan mentah yang dibutuhkan untuk membuat produk. Jadi ya, yang keempat ada mesin, ada alat, tools yang digunakan untuk mengolah material menjadi produk. Nah, yang kelima metode.
strategi, taktik, siasat, ya, atau prosedur yang digunakan untuk, ya, untuk mengelola money, material, mesin, market. Sorry, ini salah ketik ya, market, ya, market. Ini pemasaran ya, yang keenam. Oke, itu saya rasa tentang sumber daya usaha ya, 6M, the 6M. Baik, langkah terakhir ini kita bahas tentang kesimpulan. Apa kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini, nak? Yang pertama adalah analisis peluang usaha sangat perlu dibuat dalam perencanaan usaha agar perusahaan dapat mewujudnyatakan tujuan perusahaan. Yang kedua, analisis peluang usaha perlu dianalisis dengan metode SWOT dan dengan segmentasi pasar. Yang ketiga, agar usaha dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan sumber daya usaha, 6M. Keempat, kunci kesuksesan pengelolaan usaha atau sumber daya usaha ada di tangan men. Mengapa? Karena men tadi selaku penggerak atau pengelola usaha. Jadi kuncinya men. Baik. Nah, itu saya rasa anak didik kami pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak didik kami. Nanti jangan lupa mengerjakan soal evaluasi di Google Form. Nanti bisa lihat di Google Class-nya. Sekian dan terima kasih.